Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Dincar Azara, nomor absen 8 dari kelas 10 dari kelompok 3 matematika. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan antara trigonometri dengan kuadran. Di sini ada kuadran 1, 2, 3, dan 4. Untuk kuadran 1 bernilai positif. Untuk sin cos dan tannya. Kuadran 2 sin cos tannya positif, negatif. Untuk kuadran 3 sin cos tannya negatif, positif. Dan terakhir kuadran 4 itu sin cos tannya negatif, positif. Kenapa bisa seperti ini? Karena untuk mencari sin alfa di kuadran 1 itu rumusnya demi. Kita sebut aja depan ini A dan miringnya R, sampingnya B. Karena depannya A kan karena demi ya, jadinya itu A per R. Ini kan positif ya. Kalau misalnya positif dibagi positif pasti hasilnya juga positif. Lalu untuk samping per miring ini, untuk cosnya itu kan mi, samping itu B, terus miringnya itu R. Ini kan sama aja positif kan, sama-sama positif. Untuk tannya itu desa, depan per samping. Salah guys, ini A ya, ini B. Jadinya depannya A, sampingnya B, sama-sama positif kan. Ini disebut positif. Kenapa nggak negatif? Soalnya kan kuadran 1 ini bagian depannya kan ada di garis Y bagian positif. Buat sampingnya, buat depannya ini juga masih berada di garis yang positif, Y positif dan X positif. Jadi itulah mengapa kuadran 1 ini semuanya bernilai positif. Untuk kuadran 2 itu terletak di sini. Ini sebut aja A, R, dan B. Alfanya di sini. Ini kan berada di tingginya itu masih positif karena ada di Y-nya, ada di sini kan, terletak di Y positif. Untuk B-nya ini, sampingnya ini jadinya negatif. Soalnya ada di bagian bagian negatif X. Jadinya kalau dijelasin tuh, sini tuh kan rumusnya D per mi. Karena R-nya itu negatif ya, A-nya itu pasti positif. A per min R, jadinya kan negatif kan, karena ada min R-nya ini, jadi hasilnya negatif. Lalu untuk ini sa per mi, sampingnya itu B, pasti B ini pasti B ini enggak guys, ini R-nya positif. Karena B-nya pasti negatif ya, soalnya kan ada di sini. Y min B per R. R ini miring ini pasti selalu negatif, pasti selalu positif. Gitu. Jadi ini hasilnya negatif karena B-nya itu ada minnya, hasilnya negatif. Lalu ada D per sa. D-sa itu depannya itu A kan, A itu positif per min B. Karena min B-nya negatif, itu maka hasilnya juga negatif. Gitu. Di kuadran 3. Oke, selanjutnya kuadran 3. Di kuadran 3 itu letaknya ada di sini ya. Di sini. Terus kan A-nya ini kan garisnya lurus sama garis min Y kan. Ya anggap aja lurus. Terus yang garis miringnya ini, garis B itu kan sama kayak
jadinya kalau dimasukin itu, kalau misalnya mau dicari sinnya langsung aja ya. Berarti kan karena rumusnya depan bermiring, min B per R, salah, min A. Nah terus karena min ini jadinya kan negatif, terus cos alfanya itu kan rumusnya min B per R, jadinya juga negatif karena ada minnya. Lalu tanda itu min A per B, dan hasilnya itu positif karena min dibagi min. Untuk kuadran 4 letaknya tuh ada di sini, A dan B. Terus ini sudut alfanya menghadap ke sini. Sama, enggak beda. Ini A-nya karena menghadap di sumbu Y, min Y negatif Y, jadinya A ini nanti hasilnya min. Terus yang B-nya ini karena ada di sumbu positif X positif, jadi nanti kalau dimasukin angkanya angka positif. Tuh. Lalu untuk sinnya kan min A per R, masih jadi negatif nih. Lalu cosnya itu B per R, jadinya positif karena nggak ada negatif. Lalu di sini jadi min A per B, hasilnya itu negatif. Oke. Selanjutnya itu latihan soal. Soal pertama itu jika sin beta yaitu min 1/2 akar 3, maka sudut beta berada pada kuadran berapa? Sin beta, sinnya ini kan karena sinnya min, sin min ini hanya ada di sin yang negatif ini hanya ada di kuadran 3 dan kuadran 4. Jadi sin beta terletak pada kuadran 3 dan 4 karena sinnya bernilai negatif. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai soal cerita trigonometri. Nah, jadi sebelum lanjut ke ceritanya, pertama harus kita ketahui bahwa ada dua sudut dalam trigonometri, yaitu sudut elevasi dan juga sudut depresi. Apa perbedaannya? Jadi diibaratkan di sini ada seseorang yang tengah menatap lurus ke arah sebuah gedung. Kemudian ia mengalihkan pandangannya ke arah awan atau ke arah atas sehingga membentuk sebuah sudut. Nah, sudut inilah yang disebut sebagai sudut elevasi, atau dapat diartikan bahwa sudut elevasi adalah sudut yang terbentuk dari arah pandang ke atas dengan sebuah garis horizontal. Kemudian ada sudut depresi, yaitu ketika semisal orang ini menurunkan pandangannya ke arah bunga yang ada di sini sehingga membentuk sebuah sudut, yaitu sudut depresi, atau dapat diartikan bahwa sudut depresi adalah sudut yang terbentuk dari arah pandang ke bawah dengan garis horizontal. Jadi bisa dilihat sudut elevasi itu seperti ini, sementara sudut depresi itu seperti ini. Nah, untuk contoh pengaplikasiannya, diibaratkan di sini ada seseorang yang tengah menatap lurus ke arah sebuah tiang bendera. Kemudian ia mengalihkan pandangannya ke arah ujung tiang bendera sehingga membentuk sudut elevasi yaitu 45 derajat. Jika jarak orang tersebut dengan tiang bendera adalah 12 meter, sedangkan tinggi orang tersebut adalah 160 cm, maka berapakah tinggi tiang bendera tersebut? Nah, yang diketahui di sini, jadi ini adalah alfa dan
untuk menentukan sisi-sisinya, kita bisa lihat di sini bahwa sisi yang diketahui adalah sisi bagian depan, yaitu X, dan juga sisi bagian samping, yaitu 12 meter. Untuk mengerjakan soal ini, kita bisa menggunakan cara seperti ini. Karena yang diketahui sisi-sisinya adalah sisi depan dan juga sisi bagian samping, maka kita akan menggunakan tan. Tan 45 derajat, karena tadi sudut elevasinya adalah 45 derajat, kemudian depan dibagi dengan samping. Tan 45 derajat sama dengan 1, sama dengan sisi depannya adalah X dan juga sisi sampingnya adalah 12, maka X per 12, kemudian 12 nya pindah ruas menjadi 1 dikali 12 sama dengan X, atau X sama dengan 12. Nah, kemudian untuk menentukan tinggi tiang bendera tersebut, maka 12 meter dari hasil perhitungan kita ditambah dengan 160 cm, yaitu tinggi orangnya. Jadi tinggi orangnya jangan lupa ditambahkan terlebih dahulu. Kemudian 12 meter ditambah dengan 1,6 meter, jadi 160 cm ini kita ubah dulu ke meter menjadi 1,6 meter, dan jika ditambahkan menjadi 13,6 meter. 13,6 meter. Kemudian contoh soal yang kedua. Seekor kelinci memandang elang yang sedang terbang dengan sudut elevasi 60 derajat dan diperkirakan jarak kelinci dengan elang tersebut adalah 18 meter. Hitunglah ketinggian dari elang. Nah, kita gambar di sini. Jadi permisalan ini adalah kelinci dan ini adalah elang. Sudut elevasi yang terbentuk dari kelinci menatap elang ini adalah 60 derajat. Sedangkan perkiraan jarak antara kelinci dengan elangnya adalah 18 meter. Kemudian yang harus kita hitung adalah tinggi dari elang tersebut. Tinggi dia dari atas tanah. Maka kita bisa menggunakan sin 60 derajat. Mengapa demikian? Karena yang diketahui sisi-sisinya di sini adalah ini adalah alfa, maka yang diketahui adalah sisi bagian depan yaitu X dan juga sisi miring yaitu 18 meter. Maka kita bisa tuliskan di sini sin 60 derajat sama dengan depan dibagi miring. Sin 60 derajat adalah setengah akar 3 sama dengan sisi depannya adalah X dan sisi miringnya adalah 18 meter, sehingga ini bisa dipindahkan luas menjadi setengah akar 3 dikali 18 meter sama dengan X. Kemudian ini kita coret sama-sama kita bagi 2. Ini menjadi 18 dibagi 2 menjadi 9, maka hasilnya adalah 9 akar 3 meter sama dengan X. Nah, jadi tinggi elang tersebut dari atas tanah adalah 9 akar 3 meter.